Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 9 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat si tangkurak Kelvin bersama si Alia yang telah melarikan diri dari cengkraman Pak Nopal, karena Pak Nopal telah menyekap Kelvin untuk mengetahui di mana keberadaan Dewa. Di sini Kelvin merasa tidak percaya kok bisa-bisa Pak Nopal telah menuduh dirinya telah menyembunyikan Dewa Buana. Di sisi lain di situ terlihat Alia punya inisiatif akan menghubungi si tangkurak Roni. Singkat cerita di situ terlihat Lipiul dan Ronai Buanai sedang tertidur pulas. Namun tiba-tiba Roni telah tertidur, tiba-tiba ada yang menelepon dan Roni pun langsung terbangun. Dan Roni terbangun langsung mengambil HP tersebut dan dia langsung berkata kepada yang telepon ini. Pas dilihat si Alia si ular kobra, dan Roni berkata, "Ada apa Alia malam-malam menelpon aku?" ungkap Roni kepada si Alia. Di sisi lain di situ Alia berkata, "Kamu keluar, aku tunggu di depan rumah di sebuah taman." Di situ Alia mengajak Roni untuk ketemuan di taman di depan rumah Buana. Namun di situ singkat cerita Roni langsung ganti pakaian dan dia pun pakai kacamata hitam, baju hitam dan juga topi hitam. Singkat cerita setelah ketemu di taman bersama Alia dan juga Kelvin pengen tahu, "Kok sekarang kamu sangat keren sekali pakai kacamata hitam dan baju hitam? Ini merupakan kamu nyamar." Di sisi lain di situ Kelvin terus menanyakan hal itu kepada si Roni. Namun lama kelamaan Roni terbuka. "Aku sekarang sudah mempunyai cewek lagi, yaitu orang bule." Di situ Kelvin terkejut setelah mendengar orang bule dan Kelvin langsung melihatin fotonya kepada Ronai Buanai, bahwasanya gadis ini anak mafia orang Bali. Maka dari itu kamu mengenali orang ini. Singkat cerita bicara demi bicara, lama-lama Roni mengakui bahwasanya, "Aku pernah ngebohongin perempuan itu dengan catatan saya nama bukan nama aku tapi nama Buana. Ronainya aku buang." Di sisi lain di situ Kelvin sangat murka kepada si tangkurak Roni. Oke guys, singkat cerita di situ terlihat Nana yang selalu memikirkan suaminya Dewa dan dia termenung sendirian di sebuah taman. Di situ tiba-tiba datang Pasa, karena Pasa tahu dari Suketi bahwa Nana sedang ada di taman sendirian sedang memikirkan Dewa karena Dewa belum juga pulang. Di situ tiba-tiba datang Pasa. Pasa berkata kepada Nana bahwasanya, "Nana, maaf aku mengganggu kamu. Aku cuma mau bicara kepada kamu. Kamu hentikan untuk menjadi pikiran tentang suami kamu. Biar aku nanti ikut bantu mencari Dewa. Gimana ceritanya Dewa kok bisa belum pulang dan gimana ceritanya Dewa kok bisa hilang?" ungkap Pasa kepada Nana. Singkat cerita di situ lihat Dewa setelah nyampe di depan rumah. Sampai Dewa membayar 100 juta kepada supir kolbak ini. Namun setelah supir kolbak tersebut, Dewa baru aja berjalan, tiba-tiba orang Belanda itu datang menemui Dewa lagi. Dan disitu langsung orang Belanda menghajar Dewa sampai habis-habisan. Nah di sisi lain Dewa, setelah Dewa selamat, tiba-tiba tertangkap lagi dan Dewa langsung jatuh pingsan dipukulin. Namun tiba-tiba di situ terlihat oleh Pasa. Pasa melihat seseorang yang dihajar oleh preman
dan Pasha pun membantunya. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ perasaan tidak enak. Nana lagi tidur dan dia pun langsung terbangun, inget sama suaminya itu Dewa Buana. Di situ langsung Nana pun melihat jam, namun jam itu sudah larut malam, namun suaminya belum juga pulang. Dan Nana pun langsung keluar, diam di sebuah taman sendirian. Namun setelah menjanteng di sebuah taman di depan rumah, tiba-tiba Nana telah melihat seseorang tergeletak di jalan. Dan Nana pun langsung mendekatinya. Ternyata pas dilihat itu Pasha. Dan Nana pun membanguni Pasha dan bertanya kepada Pasha bahwasanya, "Pasha, kamu kenapa kok tidur di sini?" ungkap Nana kepada Pasha. Dan Pasha terbangun langsung berkata, "Aku bukan tidur Nana, tadi aku menolong orang yang dihajar oleh preman, aku bantu malah aku kena sasarannya." Di adegan selanjutnya di situ terlihat Dewa yang dimasukin ke kamar oleh orang-orang Belanda karena Dewa sudah tertangkap lagi. Namun di sisi lain, di situ Nana keliling mencari namun tidak curiga bahwa di dalam mobil tersebut ada Dewa. Namun di situ Nana terus mendekati bekas mobil tersebut dan di situ Nana berkata, "Kok aku kayak dekat bersama Mas Dewa?" ungkap Nana. Padahal Dewa sudah pergi dibawa orang Belanda lagi. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat di keluarga Buana. Di situ terlihat sedang makan bersama Ronai Buanai, Lipiul, Bupara, Neratu dan juga Nana. Namun setelah itu Neratu bertanya kepada Nana bahwasanya, "Nana, gimana keberadaan Dewa? Apakah Dewa sudah pulang? Apakah Dewa sudah ditemukan?" ungkap Neratu kepada Nana. Dan di situ Nana menjawab, "Belum Neratu." Dan langsung Neratu pun bertanya lagi kepada para Buana, "Gimana para Dewa sudah pulang apa belum?" ungkap Neratu kepada Bupara. Di sisi lain di situ terlihat Roni terdiam. Roni pura-pura tidak tahu dan di situ langsung Neratu berkata bahwasanya, "Coba tolong laporkan ke polisi biar urusan ini cepat selesai. Apakah benar Dewa itu ada menculik? Seandainya dilaporkan polisi mungkin cepat ketemu," ungkap Neratu kepada Bupara. Namun setelah mendengar akan dilaporkan ke polisi, Roni bertanya kepada Neratu bahwasanya, "Neratu, kalau kata aku jangan dulu lapor ke polisi, ini kan belum 24 jam. Namun di situ terlihat Nana bengong setelah mendengar perkataan Ronai Buanai. Dia ngelarang melapor ke polisi dan di situ Lipiul pun melihatin suaminya setelah berkata seperti itu. Di adegan selanjutnya Ronai Buanai setelah berkata seperti itu langsung Bupara menyaut bahwasanya, "Kok kamu bisa ngelarang bahwa aku akan lapor ke polisi secepatnya? Kok kamu bisa melarang aku?" ungkap Bupara. Namun di situ langsung Roni pun menjawab, "Ini kan belum 24 jam, biar besok-besok lagi." Di situ langsung istrinya Lipiul menyaut, "Kamu kenapa kok bilang seperti itu? Kamu jangan ikut campur." Nah, setelah Lipiul bertanya seperti itu langsung Bupara pun melihatin Lipiul. Dan tiba-tiba di situ Roni jadi bingung harus gimana seandainya masalah ini hilangnya Dewa dilaporkan ke polisi, mungkin akan mampus Roni akan ketahuan bahwa permasalahan ini adalah gara-gara Ronai Buanai. Dan di situ langsung terlihat Bupara terdiam, namun tiba-tiba Neratu bertanya kepada para Buana, "Para, kapan kamu mau lapor ke polisi?" ungkap Neratu kepada para Buana. Dan di situ Roni terdiam dan para Buana menjawab, "Hari ini aku akan lapor ke kantor polisi." Setelah para Buana berkata seperti itu, langsung Ronai Buanai terkejut karena ini akan terjadi positif, Roni akan terjebak dengan masalah ini. Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini.
Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Nah, oke guys, Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.